Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa lagi dengan Bu Retno dalam pelajaran IPA, yaitu dalam pelajaran bab struktur bumi dan dinamikanya. Dalam kompetensi dasar yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan karakteristik lapisan penyusun bumi, menjelaskan karakteristik atmosfer bumi, menjelaskan karakteristik litosfer, menjelaskan karakteristik gempa bumi, serta pengurangan resiko bencananya. Kemudian bisa menjelaskan karakteristik gunung api serta pengurangan resiko bencananya, menjelaskan karakteristik hidrosfer serta pengurangan resiko bencananya. Apa sih lapisan bumi itu? Bumi merupakan planet yang dapat dihuni makhluk hidup. Sebab di bumi itu tersedia komponen-komponen pendukung seperti air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan, termasuk berbagai mineral dan hasil tambang. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas atmosfer, seperti yang pada gambar, itu terletak pada yang paling luar sendiri. Kemudian komponen padatan, yaitu litosfer. Kemudian komponen air atau yang disebut dengan hidrosfer. Selain itu, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es atau yang disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan biosfer. Lalu karakteristik lapisan bumi itu apa saja? Lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi berasal dari batuan yang terdiri dari berbagai jenis mineral. Batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe dasar, yaitu nanti ada batuan gunung api, batuan endapan, dan batuan metamorf. Selain dari batuan, kerak bumi juga terdiri dari unsur oksigen, ada silikon, ada aluminium, ada kalsium, ada sodium, dan magnesium. Kemudian yang kedua, kerak bumi itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Ya, ini kerak benua, ini adalah kerak samudra, dibedakan menjadi 2. Di mana ketebalan kerak samudra itu antara 5 sampai 10 km. Dan kerak benua itu 20 sampai 70 km. Dan suhu pada lapisan kerak bumi itu adalah 20 derajat Celcius sampai 870 derajat Celcius. Dan berat jenisnya adalah 2,7 gram per sentimeter kubik.
lapisan setelah kerak bumi itu adalah mantel bumi. Jadi lapisannya di bawah kerak bumi. Mantel bumi atau yang disebut dengan astenosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi dengan ketebalan 2.900 km. Dalam lapisan mantel bumi merupakan cairan kental. Ini terdapat cairan kental dan berpijar dengan suhu sekitar 3.000 derajat Celcius. Kemudian mantel bumi terdiri dari dua bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas dan mantel bawah. Yang mana mantel atas ini memiliki ketebalan antara 400 km dan mantel bawah berada di kedalaman 1.000 sampai 2.900 km yang terdiri dari unsur nikel dan besi. Kemudian yang paling ada di dalam sendiri ini adalah inti bumi. Ya, inti bumi. Yang mana inti bumi itu merupakan bagian inti paling dalam yang tersusun atas lapisan nikelum atau nikel dan ferum atau besi, ya. Lapisan ini dapat pula dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lapisan inti dan lapisan dalam. Yang mana lapisan inti luar itu atau yang disebut dengan outer core adalah bagian inti bumi yang berada di bagian luar dan ketebalannya mencapai 2.200 km. Bagian inti luar ini tersusun dari besi, ya. Susunannya itu terdiri dari besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas. Yang berpijar mencapai 3.900 derajat Celcius, sangat panas sekali anak-anak. Kemudian inti dalam atau yang disebut dengan inner core merupakan bagian inti bumi yang berada di lapisan dalam dengan ketebalan sekitar 2.500 km. Yang mana inti dalam itu tersusun atas besi sama dengan lapisan luar, ya, tersusun dari besi dan nikel dan memiliki suhu yang sangat tinggi, lebih tinggi dari inti luar, yaitu suhunya bisa mencapai 4.800 derajat Celcius. Akan tetapi tetap dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10 gram per sentimeter kubik. Kemudian karakteristik lapisan atmosfer. Atmosfer di bumi ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama yaitu troposfer, yang paling dekat dengan bumi. Kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, kemudian termosfer, yang paling atas sendiri adalah eksosfer. Troposfer merupakan bagian lapisan atmosfer yang mempunyai ketinggiannya mulai dari permukaan laut. Dari 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar troposfer itu berbentuk uap air. Dan 75% itu terdiri atas gas-gas atmosfer. Sebagian besar troposfer
yang tadi itu berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer itu merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, awan, dan aktivitas makhluk hidup termasuk di bumi. Ini di troposfer. Kalau stratosfer itu memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km. Lapisan atmosfer itu memiliki sedikit awan. Lapisan stratosfer itu memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca. Pesawat yang melintasi di udara berada di lapisan stratosfer. Nah, pesawat biasanya kalau lewat sini, ya, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Nah, sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3. Sekarang mesosfer, di atasnya stratosfer tadi adalah mesosfer. Mesosfer itu ketika melihat meteor, terlihat seperti meteor itu melintasi bumi, kemudian hilang. Namun sebenarnya meteor sedang menuju bumi dan terbakar oleh habis di atmosfer. Lapisan atmosfer yang membakar meteor tersebut adalah di mesosfer ini. Yang mana mesosfer ini memiliki ketinggian 50 sampai 85 km dan menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Nah, yang menjadi pelindungnya ini adalah di lapisan mesosfer ini. Sebelum jatuh lah dia sudah hangus duluan di mesosfer ini. Kemudian termosfer. Di atasnya mesosfer ini ada termosfer. Termosfer ini memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km. Dinamakan termosfer karena sangat panas, yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Yang mana termosfer ini berfungsi sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, serta melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, ini sebagai pelindung dari radiasi ultraviolet di termosfer ini. Lapisan yang paling atas yaitu eksosfer. Ini terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km. Kandungan utama dari eksosfer adalah hidrogen. Jadi jika melihat video atau film penjelajahan luar angkasa, terlihat bahwa pesawat luar angkasa dan satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat biasa, ya. Sekarang karakteristik litosfer. Litosfer itu adalah lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau yang disebut dengan keras. Litosfer karakteristiknya itu sangat keras karena terdiri dari bebatuan. Itulah sebabnya sebagian dari kita itu menamakannya sebagai lapisan kerak bumi atau lapisan batuan. Yang mana lapisan litosfer ini memiliki ketebalan antara 30 sampai 70 km. Di mana komposisi batuannya itu terdiri dari batuan basah dan masam yang memiliki berat jenis kira-kira 2,7 yang tadi ya, gram per sentimeter kubik. Gambarnya seperti itu lapisannya. Litosfer juga dapat kita bagi menjadi dua bagian. Pada bagian atas, nah pada bagian atas sendiri, ini dinamakan lapisan sial. Nah, bukan sial-sial itu ya. Ini lapisan sial di mana terdiri dari zat-zat silisium dan aluminium. Nah, lapisan ini banyak terdapat silisium dan aluminium. Sedangkan pada bagian bawahnya
Ini dinamakan lapisan sima, di mana terdiri dari zat-zat silium dan magnesium. Ya, terdiri dari silium dan magnesium. Di gambar ini kamu lihat gambar apa ini? Ini terjadi seperti suatu bencana. Satu bencana ini ada hubungannya. Ini merupakan contoh dari gempa, akibat dari gempa ya. Apa sih karakteristik gempa bumi serta pengurangan resiko bencananya itu? Karakteristiknya itu yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian lokasi kejadian tertentu. Akibatnya itu dapat menimbulkan bencana, contohnya seperti pada gambar ini. Semua barang bisa hancur, rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan sebagainya. Kemudian bisa berpotensi terulang lagi di lokasi yang sama, belum dapat diprediksi waktunya, dan tidak dapat dicegah dampaknya tetapi dapat dikurangi. Bagaimana cara mengurangi resiko bencana gempa bumi? Nah, apabila terjadi gempa bumi di daerah kalian, nah yang pertama itu jangan panik, usahakan merunduk, berlindung, dan mengamankan kepala. Kemudian mencari ruangan yang jauh dari dinding lemari, jendela, pintu, dan sumber api listrik. Jauhi jendela, kaca yang pecah dan berterbangan saat gempa. Juga waspada langit-langit benda menggantung yang mungkin runtuh. Jangan berdiri keluar rumah saat bangunan berguncang, sebab bisa tertimpa reruntuhan terkena lemparan benda. Begitu gempa berhenti, larilah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kemungkinan tsunami. Fenomena alam yang lainnya yaitu kalian lihat ini adalah gambar gunung meletus. Nah, gunung meletus di Indonesia ini berpotensi banyak sekali karena gunungnya masih aktif ya. Karakteristiknya itu bagaimana? Yaitu sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Tumbuhan di sekitar gunung itu layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi, kelihatannya gelisah, biasanya berlarian. Kemudian lava material dimuntahkan hingga ribuan meter ke udara. Fenomena hujan debu vulkanik dan erupsi. Bagaimana cara mengurangi resiko bencana gempa bumi? Nah, resiko untuk menguranginya yaitu hindari lokasi rawan letusan. Misalnya di lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar, hindari itu. Kemudian kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju panjang, topi, dan lainnya. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu saat abu letusan gunung turun. Kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan dan segera mengungsi. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker jika ada. Siapkan diri menghadapi bencana susulan. Hidrosfer ya. Hidrosfer. Bagaimana cara karakteristik hidrosfernya? Itu terdiri dari lapisan yang mengelilingi bumi. Ya, air di dalamnya itu bersirkulasi terus-menerus mengubah keadaan fisiknya. Anda akan membutuhkan atau kalian akan membutuhkan sinar matahari untuk dapat membuat perubahan dalam kondisi air. Ya. Kemudian salinitas laut adalah 35 gram per liter. Suhunya dapat bervariasi tergantung pada garis lintang dan kedalaman. Kepadatannya itu tergantung pada salinitas. Kemudian gas-gas yang ditemukan dalam air sama dengan yang ditemukan di udara. Nah, ini adalah merupakan alur dari hidrosfer ya.
Jadi air itu akan kembali lagi ya dari penguapan, kemudian dari bumi. Kamu lihat gambar ini penjelasannya dari terjadinya hidrosfer. Kemudian bagaimana resiko bencana gempa bumi? Untuk mengurangi resiko bencana gempa bumi, yaitu dengan satu, reboisasi tanaman kembali, kemudian membuang sampah pada tempatnya, membuat sistem drainase air yang baik, melakukan sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat. Demikian untuk pembelajaran mengenai struktur bumi dan dinamikanya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Kalian anak-anak yang hebat dan mampu, pasti bisa. Saya akhiri pelajaran sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya dalam waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.